Selamat pagi saudara-saudara, sebelum kita memulai membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pagi ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang apapun. Sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, kami rindu untuk membaca Alkitab Tuhan, untuk melandasi hidup kami dengan kebenaran-Mu. Oleh sebab itu kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Orang yang tidak boleh masuk jemaat Tuhan, orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Seorang anak haram, janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab, janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyosong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram, Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaat Tuhan. Ketahiran perkemahan. Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan. Janganlah ia masuk ke dalam perkemahan. Kemudian menjelang senja, haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu matahari terbenam, ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk ada hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu lalu berbalik daripadamu. Kesayangan terhadap budak yang melarikan diri. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilihnya di salah satu tempatmu yang dirasakannya baik. Janganlah engkau menindas dia, menentang persundalan di tempat kudus. Di antara anak-anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak lelaki Israel, janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu najar, sebab keduanya ialah adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jangan memungut bunga dari seorang saudara sebangsa. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan ataupun apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Tentang nazar, apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu.
Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Dari hal memetik buah anggur dan bulir gandum di tanah orang lain, apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puasnya hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Tentang perceraian. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu akan kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istri. Tentang melindungi sesama manusia. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seseorang kedapatan sedang menculik salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta, dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka, haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga, haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal itu. Apabila engkau menuai di ladangmu lalu terlupa seberkas lidadang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau
dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini, menentang kekerasan yang sewenang-wenang. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang yang memukuli dia di depan dengan sejumlah deras setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang menggirit tentang kawin dengan istri saudaramu yang telah mati. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya harus menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, "Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku." Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudara itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, "Beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya." Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Larangan berbuat biadab. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Sukatan dan timbangan yang benar. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Amalek harus dihapuskan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu, dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka mengisarnya dengan tangannya.
Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamu yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Terima kasih Bapak untuk hari ini, sehingga kami dapat membaca Alkitab-Mu Tuhan. Mari doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Terima kasih Bapak. Kami selalu bersyukur atas apapun Tuhan berikan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapak. Hidup kami akan senantiasa berkecukupan di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.